Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang kaya akan keberagaman alami. Karena alamnya yang beragam, Indonesia memiliki ragam sumber daya yang salah satunya adalah lahan minyak di Blok Ambalat. Blok Ambalat adalah wilayah laut yang memiliki sumber daya alam minyak seluas 15.235 km persegi. Blok Ambalat berada di Laut Sulawesi atau Selat Makassar. Tapi tahukah kamu bahwa Blok Ambalat memiliki sejarah yang terkandung di dalamnya? Jadi, dari puluhan tahun yang lalu, Blok Ambalat masih dipertanyakan siapa pemilik dari kawasannya, dan hal itulah yang membuat permasalahan pembatasan wilayah terjadi. Sebelum ke sejarahnya, bingung nggak sih perbatasan wilayah itu apa? Singkatnya, perbatasan wilayah adalah batas suatu wilayah dengan wilayah lain. Dengan adanya batas, setiap wilayah akan mengakui bahwa ia memiliki wilayahnya sendiri dan itu miliknya. Jadi, nggak boleh ada yang ambil wilayahnya karena sudah ada batasnya. Siapa sih yang nggak tahu Belanda dan Inggris? Belanda jadi salah satu negara yang menjajah bumi pertiwi kita, yaitu Indonesia. Dan negara Inggris juga pernah menguasai negara tetangga, yaitu Malaysia. Kedua negara penjajah tersebut menjadi akar permasalahan sengketa batas wilayah Indonesia dan Malaysia. Di abad ke-18, saat Indonesia masih bernama Nusantara, wilayah Kepulauan Ambalat diklaim menjadi wilayah Kerajaan Bulungan yang sekarang ada di Kalimantan Timur. Namun ternyata sejarah itu ditolak karena kurang kuat untuk masalah klaim wilayah. Setelah sekian lama, akhirnya Indonesia merdeka pada tahun 1945 dan disusul Malaysia pada tahun 1953 yang mendapatkan kemerdekaannya dari Inggris. Indonesia menganggap bahwa Malaysia mendapat kemerdekaannya karena Inggris ingin mempertahankan kekuasaannya memerintah negara jajahannya di Asia Tenggara. Lalu di tahun 1961, ada koloni Inggris di dua tempat yang berbeda dan digabungkan, tapi ditolak oleh Bapak Proklamator kita. Ternyata berlanjut sampai tahun 1963, tapi ditolak lagi oleh Menteri Luar Negeri Indonesia. Tak lama di tahun 1964 terjadi lagi permasalahan, yaitu Malaysia masuk dalam anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lalu Indonesia mengundurkan diri untuk keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada tahun 1965, dengan amarah sang Bapak Proklamator Indonesia memimpin Indonesia untuk memasuki wilayah Malaysia dan meluncurkan operasi militer. Lalu pada tahun 1967, Indonesia dan Malaysia saling bertemu untuk berunding tentang penetapan tapal batas atau perbatasan wilayah kedua negara. Tetapi hasilnya malah membuat status pulau di luar Blok Ambalat seperti Pulau Sipadan, Pulau Ligitan, dan Batu Putih menjadi abu-abu. Akhirnya, pada tanggal 27 Oktober 1969, kedua negara menyepakati perjanjian tapal batas kontinental dengan keputusan bahwa Blok Ambalat milik Indonesia. Tetapi di akhir tahun, Malaysia malah mengeluarkan peta baru yang membuat Indonesia menolak tegas karena Pulau Sipadan, Ligitan, dan Batu Putih berada di peta baru itu. Untungnya di tahun 1970 kedua negara berdamai lagi, tapi tiga pulau masih pada status abu-abu. Malaysia masih tidak puas, sehingga pada tahun 1979 Malaysia malah mengklaim blok maritim Ambalat secara sepihak. Dan akhirnya United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS turun tangan untuk menggugurkan peta baru Malaysia dengan cara mengeluarkan peta yang sesungguhnya pada tahun 1982. Pelanggaran yang Malaysia lakukan membuat sejumlah negara Asia Tenggara dan Inggris protes karena sampai pada tahun 2012 diperkirakan Malaysia telah melakukan 475 kali pelanggaran. Sengketa batas wilayah dapat terus terjadi jika salah satu dari kedua pihak masih melanggar perjanjian dan aturan global yang telah ditetapkan walaupun sudah tercantum bukti historisnya. Indonesia dikatakan sebagai bapak dari anak emas yang bernama Blok Ambalat.
kekayaan yang terkandung di dalamnya belum tentu dimiliki oleh negara lain. Hal itu menjadikan Blok Ambalat masih saja diperebutkan oleh Malaysia. Maka dari itu, kita sepatutnya menjaga kekayaan alam yang kita miliki dengan rasa bela tanah air. Tetap menjaga etika kehidupan dengan tujuan meminimalkan kemunculan hal negatif sudah menjadi salah satu bentuk usaha kita sebagai pelajar dalam menjaga keutuhan bumi pertiwi kita.